baik yang sengaja ya Allah maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha menerima taubat ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Rp1.000. Alhamdulillah. Kata dia, Ustaz, saya sedekahkan Rp300.000 karena Allah. Saya sholat qiyamul lail saya akan tingkatkan, puasa saya akan tingkatkan, baca Quran saya akan tingkatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 8 bulan berikutnya datang ke Ustaz. Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik. Gajinya awalnya berapa Bu tadi? Pak, 300. Naiknya mintanya berapa? 500. Ustaz, gaji saya bukan Rp500.000. Berapa gajiannya? Gaji saya sekarang Rp7.300.000. Alhamdulillah. Ditanya sama ustadznya, emang gimana ceritanya? Begini Ustadz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian Rp7 juta. Ditambah sama gaji saya 300.000 jadi berapa? Nah, 7.300.000 bagi Allah apa yang nggak mungkin? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar janji. Bahkan bisa dicek dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah ganjarkan sampai 700 kali lipat. Berapa Ibu? Ibu 3, Bapak 1. Ibunya 3. Coba bareng-bareng. Bu, perhatiin tadi. Ibunya 3, artinya lain. Jadi yang perlu diingat adalah bagaimana kita harus senantiasa cinta. Kita ajari anak kita dengan ikhlas. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, kita dulu yang sholat. Kalau anak kita ingin rajin sedekah, kita dulu yang sedekah. Insya semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk mendidik anak kita, termasuk dalam mensunati anak kita. Jangan lupa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, dengan pendidikan ilmu agama, sehingga insya Allah akan selamat anak kita dari pergaulan bebas. Karena belum lama ini ada free sex, pergaulan bebas, naudzubillah. Banyak anak SMP beberapa tahun lalu disurvei tahun 2006 itu di daerah Jakarta, daerah Jawa, itu ternyata 67% ternyata mereka melakukan perbuatan suami istri, naudzubillah. Maka yang terjadi apa sebabnya? Karena tidak ada pendidikan agama. Yang terjadi apa? Yang terjadi makan ikan asin kakinya borok. Apa Bu? Makan ikan asin kakinya borok. Paginya baru diriasin, malamnya keluar orok. Nah, ya Allah. Kata orang Jakarta, makan es cendol nggak pakai kelapa. Perut bocah bejendol, nggak ada bapak. Makanya wajar dicari bapak mana? Bapak dijong. Ya Allah. Pala orang dibilang bacaan asli. Nah, pesan buat ibu, jagalah suami, jangan kau bohongin. Mana itu kamu bohong? Ya Allah, belanja 20.000 dibilang 100.000. Ada nggak yang begitu? Insya Allah di sini mah nggak ada. Alhamdulillah. Emang kenapa lagi ngaji? Kalau di rumah, udah. Hadir keluarga semuanya, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin ya robbal. Gampang katanya, saya punya guru ngasih nasihat. Kalau kita ingin bisa berangkat haji, ada 3 cara.
Ada berapa? 3 cara. Yang pertama, perbanyak baca surat Al-Hajj. Surat apa, Bu? Surat Al-Hajj itu bicara tentang haji-haji. Harapannya kita bisa belajar bagaimana haji, manasik haji. Ya kan, baca surat Al-Hajj. Kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak berangkat pergi haji, ditambah bacaannya surat Ibrahim, biar supaya dapat panggilan dari Nabi. Ya kan, kalau sudah baca surat Ibrahim, dia tidak dipanggil juga, tidak berangkat haji. Yang terakhir ini ajian pamungkas, surat Tanah. Saat kira berangkat nggak? Insya. Pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa, kan kacau. Habis Fatihah karena diartiin, surah Ikhlas juga diartiin, kan repot itu artinya. Imamnya bilang baca surah Ikhlas biasanya qul huwallahu ahad gitu ya. Ini dia bacanya beda, artinya aja. Dia bilang apa? Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Karena begitu makmumnya bergaya la ilaha illallah. Dijawab sama imam, tiada Tuhan selain Allah. Kacau nggak kira-kira? Ya Allah, belum lagi hadirin hadirat, kadang-kadang perhatian kita sama anak kita naudzu. Padahal itu sangat penting buat kita semuanya, agar kita memiliki anak yang soleh dan yang soleha. Saya mau tanya ibu-ibu semuanya, kalau kita meninggal dunia yang ditanya pakai bahasa Arab apa bahasa Inggris kira-kira? Pakai bahasa Arab. Marot waman. Tidak mentang-mentang anak ibu pinter bahasa Inggris excellent, pinter, jago, baik dalam vocabnya dan sebagainya, dia pinter. Ditanya kalau meninggal dunia, ditanya kira-kira begini nggak kira-kira? What's your name? Where do you live? How are you today? Oh, I love you full. Tidak, tetap ditanya merebuka. Bukan berarti kita harus hafalin itu, tapi kita pahami, pelajari pendidikan ilmu agama. Karena ilmu agama ini ibarat rumah seperti pondasi. Kalau rumah ibu, rumah kita pondasinya nggak kuat, kira-kira rumahnya tahan lama atau enggak kira-kira? Enggak tahan lama. Tapi kalau rumah kita pondasinya kuat, insya Allah awet. Sholat yaitu saat Isra dan Mi'raj untuk melaksanakan yang namanya sholat. Kalau kita sholat itu ibarat kepala. Orang yang mengerjakan, dia baca Quran, dia haji, dia berbuat baik sama orang lain, itu ibarat ada selain kepala. Dia baik akhlaknya semuanya, tapi nggak pernah sholat, bagaikan manusia yang nggak ada kepalanya. Ibu-ibu suaminya kalau nggak pernah sholat berarti lengkap nggak ada kepalanya, Bu. Berarti ibu tidurnya sama. Ya Allah, sholatlah kita sebelum disolatin. Mumpung masih ada waktu, kita ajak, kita didik anak kita ba'dal wiladah, bukan hanya hitan, tapi kita ajarkan anak kita sholat. Kalau anak kita ingin rajin sholat, kita dulu contohkan, betul atau tidak? Kita dulu yang sholat mau dekat dengan, alhamdulillah, masjid apa musola nih Ustaz? Masjid dekat, kita datang ke masjid. Rasulullah menyatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak abdol, tidak sah sholat seseorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, dia sholatnya di rumah. Karena kenapa? Sholat yang berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian, betul apa tidak? Ya Allah, sekarang masjid-masjid yang ada di Jakarta, masjid-masjid yang ada di daerah-daerah Indonesia,
itu ternyata ada capnya semuanya. Ternyata yang memenuhi pelaksanaan itu yang namanya masjid musola itu namanya KPU. Apa Bu? Apa itu KPU? Kepala penuh uban. Apa Bapak KPU? Kepala penuh uban. Yang ajan kakek-kakek, yang komat kakek-kakek, yang imam, yang jadi merbot, yang bersihin, yang musola, yang gali kubur, yang dikubur. Bukan kakek-kakek, kita juga Bu. Ini semua camat calon mati. Betul atau tidak? Kita pasti akan meninggal dunia. Kita diingatkan banyaknya bencana alam. Di Nepal banyak ribuan orang meninggal dunia. Di Aceh ratusan ribu orang meninggal dunia. Di Bandung longsor. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang suaranya belum kedengeran. Nu ngajawab salam didoakan amin. Singka Mekah. Nu ngajawab salam didoakan singka Mekah. Teu ngajawab salam selakina singkawin deui. Jangan hayang lu hayang. Jawab salam yang kompak ya. Karena jawab salam adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah waridha. Allahumma faqihna fiddin. Amin. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-khitanu sunnatun lirrajul wa
wa makrumatun lin nisa rawahu Ahmad. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil jamaah. Alhamdulillah. Wah, kayak Ustadz Maulana. Untung nggak muter-muter. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya diundang oleh sahibul bait, yaitu guru kita Ustadz Alun Nota. Ustadz Alun, alhamdulillah beliau dari Gorontalo. Kalau istrinya dari Subang, lahirannya Jakarta. Alhamdulillah belum lama ini saya juga pernah ceramah di tempat daerah Ustadz Alun sana, dekat daerah Gorontalo. Namanya Bulaang Mongondo Selatan. Itu Bulaang Mongondo Selatan jauhnya luar biasa. Kalau berangkat naik, hitungannya itu naik pesawat, naik jalur darat itu kurang lebih 18 jam. Naik pesawatnya 6 jam setengah. Jadi kalau tambah 2 jam setengah, 3 jam setengah sampai ke Arab Saudi. Indonesia ini saking luar biasanya. Indonesia ini kan luas ya Bu ya. Belum ditambah kita lihat provinsinya banyak nggak kira-kira? Provinsinya banyak sekali, kepulauannya pun luar biasa banyak sekali. Kurang lebih ada 17.000 pulau. Ada berapa Bu pulaunya? 17.000 pulau. Itu belum ditambah Pulau Gadung, Pulau Gebang. Jadi banyak ya Ustaz ya. Jadi alhamdulillah, sekali lagi yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Ustadz Alun Nota dengan Ibu Wati dan keluarga besarnya, para panitia, para sesepuh, para ustadz, para pejabat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mereka semua sehat walafiat. Di sini ada Bu RT enggak? Pak RT ada, Pak RT hadir. Mana Pak RT? Di belakang. Ada Pak RT, mana dia? Belakang. Kita doain Pak RT mudah-mudahan jadi Pak Lurah, Pak Kadus di Papua. Udah doain lari kemana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diundang oleh Sohibul Bait dalam rangka untuk tasyakur. Mohon doa restu tasakur hitanan anaknya Ustadz Alun dan Ibu Wati, namanya Muhammad Alwi Rizki Aditya Nota. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, baik ilmu agama maupun ilmu umumnya, dan anak yang membanggakan bagi orang tuanya. Amin ya robbal. Termasuk juga jangan lupa ibu-ibu bapak-bapak mendoakan anak kita masing-masing. Kita doakan semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya robbal. Mau nggak kita ingin memiliki anak yang soleh dan yang soleha? Mau apa tidak Bu? Mau apa tidak? Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh dan yang soleha, maka kita bisa belajar dengan Nabi Ibrahim alaihis. Perintah adanya hitanan sunat itu sudah ratusan tahun telah diperintahkan oleh Allah. Terutama diantaranya kita bisa belajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kalau mendoakan anaknya luar biasa. Anaknya belum dilahirkan dia senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kami anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya robbal. Karena kenapa? Nikmat rasanya hadirin hadirat
Orang yang memiliki anak yang soleh dan yang soleha, kata orang Jakarta, banyak rezeki. Di sini ada nggak yang anaknya 12? Ustaz Alun, ada nggak di sini yang anaknya 12? Mana dia orangnya? Kata orang Jakarta, kalau kita punya anak yang soleh dan soleha, nikmat rasanya. Bener apa yang dibilang, banyak anak banyak. Alhamdulillah anaknya sukses semuanya, menjadi orang yang berhasil. Pas mau lebaran datang semuanya, anaknya 12 orang. Anak yang pertama datang, assalamualaikum, diketok pintunya. Bubur sumsum pada genye, assalamualaikum semuanya. Orang Jakarta. Akhirnya dibuka sama ibunya. Datang anak yang pertama, dia mau pamitan, bilang, ibu, bapak, maaf, saya nggak ngasih apa-apa ini lebaran. Saya cuma ngasih uang 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Ibu, begitu nggak anaknya? Bu, begitu nggak? Boro-boro. Kadang-kadang kan bukan dia ngasih, minta. Ya Allah, lagi kecil belum nikah, kita dibiayain. Udah nikah juga masih minta juga, ngutang. Mending dibayar. Ada nggak yang begitu? Ya Allah, itu bukan memiliki anak yang soleh, nyusahin orang tua. Ada yang sampai banda orang tuanya dijual, ada nggak gitu? Hartanya, mobilnya dijual. Ditanya, mbak, ibu pinjam mobil. Pasti tanya, mobil kemana? Nggak tahu, hilang padahal dijual. Ya Allah, anak yang soleh luar biasa. Ketika dia berhasil ngasih orang tuanya 5 juta. Anak yang berapa, Bu? Anak yang pertama. Datang anak kedua, ngasih 5 juta rupiah. Wow, ibu kalau dikasih uang 5 juta gimana kira-kira, Bu? Seneng nggak? Saking senengnya sampai keluar air mata. Alhamdulillah, haru. Emang kenapa haru? Dikasih, bayangkan anak kita ngasih uang, jangankan 5 juta, dikasih 200.000 juga sampai nangis kan, Bu ya? Alhamdulillah. Emang kenapa Bu nangis? Kakinya keinjek. Lain idenya. Anak kedua datang juga pamitan, pas pulang ngasih uang berapa? 5 juta rupiah. Anak ketiga berapa, Bu? 5 juta. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ini belajar ngitung. 11, 12. Lah Allah, itu ibunya walaupun anaknya udah pamitan pulang masih nangis aja, ngucur. Kata suaminya, mama, anak kita kan semuanya 12 orang udah pada pulang, kenapa sih nangis aja? Saya nyesel bang, nyesel. Kenapa nyesel? Kenapa punya anak 12? Coba 30. Kalau 12 berapa? 60 juta. Kalau 30, 150 juta. Itu namanya ibu-ibu kurang aja namanya. Betul apa tidak? Kita kembali, ada pelajaran Nabi Ibrahim mendidik anaknya. Sebelum dilahirkan saja itu Nabi Ismail berdoa, Robbi habli minas solihin, ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh, berikanlah saya anak yang soleh dan yang soleha. Nikmat rasanya. Bahkan saat kita meninggal dunia, Bu, kalau kita memiliki anak yang soleh dan yang soleha, Masya Allah, walaupun kita tidak bisa lagi sholat, walaupun kita tidak bisa lagi puasa, zakat, haji, ada nggak orang yang mati dia puasa dulu sholat? Ada nggak? Tidak ada. Putus inqata amalu, putus, sudah meninggal dunia. Kecuali apa?
Di antaranya sedekah jariyah, ilmu yang ketiga ini anak yang soleh, anak yang berbakti dan soleh. Awaladun soleh yad'ulah. Ternyata anak yang soleh nggak cukup, perlunya apa? Yad'ulah, mendoakan orang tuanya yang senantiasa berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku. Dan seterusnya, perintah adanya khitan adalah Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah sunat atau khitan, cuman berbeda dengan kita. Nabi Ibrahim disunat, dihitan usianya udah kakek-kakek, usianya 80 tahun. Di sini ada nggak yang usianya 80 tahun? Ya Allah, ternyata ada hikmah. Mal hikmah fil hitan. Apa hikmahnya dengan adanya perintah hitan? Yang pertama, dijelaskan perintah hutan itu salah satu bentuk syukur, bisukri, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ustadz Alun alhamdulillah punya anak laki-laki yang namanya dipanggilnya Adit. Harapannya diundang ibu-ibu bersyukur, berdoa, mohon doakan biar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Siapa Deden. Baca Quran bukan hanya baca surah Al-Isra ayat 1, tapi surah Ibrahim, bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kendor, Allah aja pelit bener ya. Yang kompak ya, jawab Allah yang kompak, yang semangat, biar supaya kita semuanya diberkahi hidup oleh Allah Subhanahu. Yuk bersama-sama biar kompak. Antani wa aspirina wa Bu, itu apaan yang saya baca? Pak, apaan yang saya baca tadi? Yang saya baca antangin, aspirin, konidin. Kenapa? Kalau Allah kan baca Quran. Tadi apa namanya? Antangin, obat apa antangin? Masuk. Aspirin, obat pusing. Konidin, obat batuk. Jawabannya Allah. Makanya wajar Pak, kita punya kadang-kadang kalau sakit ke puskesmas. Puskesmas apa kepanjangannya? Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Tapi ada juga kepanjangan puskesmas, pusing. Puskesmas, pusing, keseleo, masuk angin, obatnya sama-sama juga. Itu juga. Yuk bersama-sama, yang penting jawabannya Allah. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah telah menegaskan di dalam surah Ibrahim ayat 7,
bersyukur kepada Allah, nikmat kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu. Bersyukur nikmat rasanya, Bu. Ibu nggak punya uang, nikmat bersyukur kepada Allah. Lagi kaya bersyukur, lagi miskin bersyukur, semuanya bersyukur nikmat. Bensin naik, beras naik, ongkos naik, ojek, ya Allah semuanya pada naik semuanya. Ada yang ada naik sendal, kita pakai sebanyak harganya mahal juga dibawa terus tuh sendal. Ada nggak orang beli sendalnya mahal taruh di atas? Nah, itu orang senewan. Kita bersyukur kepada Allah akan ditambahkan. Kita Rasulullah telah mencontohkan perintah adanya pelaksanaan khitan. Ini namanya sar'un man qoblana, namanya syariat yang diperintahkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi, diteruskan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disunati dan usianya masih kecil. Cucunya Nabi Hasan Husain disunat usianya 7 tahun. Kalau anaknya Ustaz Alun berapa tahun ini Ustaz Alun? 8 tahun ya, alhamdulillah. Jangan sampai 80 tahun aja, kasihan nanti. Jamaah, alhamdulillah. Nah, ini kembali bahwa perintah adanya sunat khitan ini adalah perjalanan pendidikan orang tua. Menurut Syekh Taufik Ulwan di dalam kitabnya Terbiyatul Aulad, bicara tentang pendidikan anak di dalam Islam itu ada 2 cara. Yang pertama namanya Terbiyatul Aulad qoblal wiladah, mendidik anak sebelum dilahirkan. Yang kedua namanya Tarbiyatul Aulad ba'dal wiladah, mendidik anak setelah dilahirkan. Di antaranya adalah disunatkan, di antaranya sunnatun muakkadatun, adanya proses atau khitan. Kita bisa lihat ada pelajaran, bukan hanya bersyukur kepada Allah. Orang yang sunat ditegaskan dia akan sehat, secara medis dia akan bersih, bahkan akan dijauhkan oleh Allah penyakit-penyakit yang macam-macam. Apa sebabnya? Karena sudah bersih, steril. Bayangkan kalau seandainya tidak dilakukan sunat, maka banyak kotoran-kotoran dari pipis. Pipis itu kalau orang Bali, kalau kita pipis apa, Bu? Buang air kecil. Kalau di Bali pipis tuh ada tuh dari apa polsek kita, dari orang Bali. Saya tanya, pipis itu bukan buang air kecil tapi apa, uang, tuh repot. Orang Bali datang ke Jakarta, dia punya ponakan orang Jakarta, diajak jalan-jalan tuh anak kecil usia 8-6 tahun. Pas dia jalan dibilang, om mau pipis. Kalau kata orang Jakartanya, orang Subangnya apa pipis berarti? Buang air kan? Tapi kata orang Bali tadi apa? Minta uang. Oh mau pipis, tenang-tenang, dikeluarin dompetnya. Dikasih, karena keponakan dikasih 50.000 rupiah. Jalan lagi, om mau pipis. Oh kurang, dikasih 100.000. Jalan lagi, oh pipis, dikasih gocap 150.000. Air dalam perjalanan keluar juga. Pas dibilang, kok nggak bilang, tadi udah saya bilang om ini. Nah ini beda pemahaman. Oleh karenanya coba bayangkan,
Orang yang tidak sunat itu akan ngantung dalam kemaluanmu. Laki-laki makin jadi terbanyak penyakit-penyakit, tapi dengan disunat maka akan bersih, sehat secara medis. Alhamdulillah. Yang telah ditegaskan apa makna khitan? Khitan itu bermakna memotong, khotana memotong, atau artinya qatlu memotong. Tapi dalam versi, dalam syariat, dalam fikih telah ditegaskan dalam kitab Syarah Muslim, ditegaskan Imam Nawawi menyatakan apa itu makna khitan. Makna khitan itu bermakna qatlu jami'il jildah. Apa tuh artinya, Bu? Kalau nggak tahu lihat di bawah ini, Bu. Apa itu maksudnya qatlu jami'il jildah? Memotong kulit semuanya. Tapi ingat, jangan salah dipahami. Kalau semuanya dipotong repot. Apa yang dimaksud dipotong semua kulit? Alladzi tuqattil, yang artinya al-hasafah, pegang dalam kepala. Pokoknya begitu dah itu ya. Pokoknya yang masih melekat hatta yang kasifal hasafah, sampai tidak ada lagi, sampai kelihatan palanya, itu namanya khitan di dalam syariat. Paham, Bu? Insya Allah kalau sudah bersih, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Perintah adanya khitan adalah pelajaran menurut Syekh Taufik Ulwan, yaitu pendidikan orang tua setelah dilahirkan. Bukan hanya laki-laki, perempuan sunatnya, Bu. Perempuan juga Allah telah menegaskan bahwa kita harus mengikuti sunnah Ibrahim. Dalam surah An-Nahl ayat 123 Allah telah tegaskan, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah telah menegaskan bahwa Allah telah memberikan wahyu, dan kami telah memberikan wahyu. Anittabi millata Ibrahim, diperintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu perintah adanya khitan atau sunnah. Karena ternyata pendidikan orang tua setelah dilahirkan. Kalau yang sebelum dilahirkan bagaimana? Doakan tuh masih dalam janin, masih dalam kandungan, jangan dinyanyiin dangdut mulu. Yang dinyanyiin lagunya baca Quran, berzikir. Kalau ibu-ibu di Jakarta karena dia lagi kesel kesendirian, dia nyanyi lagu janda. Baru kemarin, oh aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Itu bayi dalam kandungan gelisah. Kata bayinya, kasihan di rumah. Yang lebih kacau lagi kalau dinyanyiin apa? Lagu dangdut. Selamat malam lagi nyanyi siang tengah hari bolong. Jam 12 malam, cocok nggak kira-kira? Kan nggak cocok. Kalau kita baca sholawat, zikir, baca Quran tuh anak kita dalam kandungan insya Allah menjadi cerdas. Amin ya Rabbal. Karena belum lama ini di Iran ada namanya Said Husin At-Tabatabai, usia 3 tahun 4 tahun udah hafal Quran, bahkan bisa berdiskusi dialog dengan Al-Quran. Apa sebabnya? Karena bapaknya ibunya senantiasa baca Al-Quran. Rasulullah menyatakan, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Kalau kita ingin rumah kita bercahaya, suruh ngapain ibu-ibu, bapak-bapak? Suruh baca Quran, jangan lupa sholat. Nawiru buyutakum, orang yang di rumahnya senantiasa dibacakan Al-Quran, yang senantiasa dia sholat, qiyamul lail, duha, dan seterusnya, itu akan bercahaya. Amin ya Rabbal. Kalau tidak pernah dibacakan, tidak pernah sholat,
maka boleh jadi rumahnya seperti kuburan. Naudzu, ada penampakan uka-uka. Tadi sudah dibacakan surah Isra ayat 1 surah 17, itu maksudnya surah Al-Isra. Allah telah menegaskan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini adalah perintah tentang pelaksanaan sholat, yaitu saat Isra dan Mi'raj, untuk melaksanakan yang namanya sholat. Kalau kita sholat itu ibarat kepala. Orang yang mengerjakan, dia baca Quran, dia haji, dia berbuat baik sama orang lain, itu ibarat ada selain kepala. Dia baik akhlaknya semuanya, tapi nggak pernah sholat, bagaikan manusia yang nggak ada kepalanya. Ibu-ibu suaminya kalau nggak pernah sholat berarti lengkap nggak ada kepalanya, Bu. Berarti ibu tidurnya mak. Ya Allah, sholatlah kita sebelum disolatin. Mumpung masih ada waktu, kita ajak, kita didik anak kita ba'dal wiladah, bukan hanya hitan, tapi kita ajarkan anak kita sholat. Kalau anak kita ingin rajin sholat, kita dulu contohkan, betul atau tidak? Kita dulu yang sholat. Mau dekat dengan, alhamdulillah, masjid apa musola nih Ustaz? Masjid dekat, kita datang ke masjid. Rasulullah menyatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak afdol, tidak sah sholat seseorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, dia sholatnya di rumah. Karena kenapa? Sholat yang berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian, betul apa tidak? Ya Allah, sekarang masjid-masjid yang ada di Jakarta, masjid-masjid yang ada di daerah-daerah Indonesia, itu ternyata ada capnya semuanya. Ternyata yang memenuhi pelaksanaan itu yang namanya masjid musola, itu namanya KPU. Apa Bu? KP. Apa itu KPU? Kepala penuh uban. Apa Bapak KPU? Kepala penuh uban. Yang ajan kakek-kakek, yang komat kakek-kakek, yang imam, yang jadi merbot, yang bersihin, yang musola, yang gali kubur, yang dikubur. Bukan kakek-kakek, kita juga Bu. Ini semua camat calon mati, betul atau tidak? Kita pasti akan meninggal dunia. Kita diingatkan banyaknya bencana alam. Di Nepal banyak ribuan orang meninggal dunia. Di Aceh ratusan ribu orang meninggal dunia. Di Bandung longsor meninggal dunia. Yang belum lama ini juga banyak di daerah-daerah kita nih, banyak meninggal dunia. Ada orang naik pesawat meninggal, di rumah tadi lagi tidur longsor, kebanjiran, meninggal. Masih diingatkan hidup di dunia ini cuma sebentar. Yuk kita ajari anak kita ba'dal wiladah dengan sholat. Yuk ajari anak kita dengan rajin baca Quran. Kalau ibu-ibu nggak bisa baca Al-Quran, jangan malu-malu belajar baca Quran. Ustadz, saya nggak bisa belajar, ngejak tidak apa-apa ya Ustadz. Kalau di Jakarta dulu saya ngeja. Kalau sekarang kan metode ikro enggak ya, bata gitu kan, mata gitu kan ya. Terus apa lagi,
Ya bukan banyak lah, a, ba, ta gitu ya. Langsung kalau saya di Jakarta dulu pakai ngeja. Alif kasro i ha fathah ha. Ngeja. Jim kasro tain jin, jim domatain jun, jin dan ya kan. Akhirnya karena pinter ngeja, akhirnya apa? Pinter itu ibunya baca Quran. Akhirnya anaknya baru belajar TPA diajarin, mama ajarin dong, ajarin. Ya sini mama ajarin. Bapak taba lam do malu balu. Ajarkan anak kita dengan namanya hibduddin, jaga agama. Bentengi akidah anak kita dengan agama. Karena berapa banyak orang tua yang senantiasa enggan mendidik anaknya dengan pendidikan agama. Mereka lebih senang anaknya pinter bahasa Inggris. Betul atau tidak? Banyak orang tua yang senang anaknya pinter, jago matematik, aritmatika dan seterusnya. Tapi dia tidak bangga anaknya pinter baca Quran. Semestinya boleh kita bangga anak kita pinter bahasa Inggris, matematika, bahasa yang lainnya, bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Subang. Itu boleh bangga, tapi jangan lupa pendidikan agama. Berapa banyak sekarang anak-anak yang orang tuanya dia bangga cuma didik secara umum saja, akhirnya mereka ikut ajaran sesat. Banyak apa tidak? Banyak yang ngaku jadi nabi. Ini di daerah sini nih ada perbatasan Cirebon Solosari. Beberapa tahun lalu ada ajaran yang namanya Jasun. Apa itu? Jasun Jawa Sunda. Nah kalau Jawa Sunda nabinya Tugimin. Siapa nabinya? Ya Allah, kan kurang pantas. Kalau kita biasa misalkan baca zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo bersama-sama deh, ulang lagi ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berzikir tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang parah kalau nabinya Tugimin, gimana itu bacanya? Coba la ilaha illallah Tugimin. Ya Allah. Yang kasihan kan ibu-ibu yang biasa main marawis bentabok kalau kata Jakarta. Marawis biasanya dia semangat bacanya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kan semangat. Kalau diganti Tugimin, nggak Tugimin. Nah apa sebabnya? Karena orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan agamanya. Apalagi sekarang ada aturan anak-anak, kalau anak kita sekolahnya di SD, kalau dulu kan baru masuk baca doa, sekarang nggak ada doa. Ya Allah, pendangkalan akidah. Makanya jangan lupa anak kita didik agama. Aliman bidinihi, dengan ilmu agama. Ternyata survei membuktikan berapa banyak orang ikut pada ajaran sesat. Ternyata pengikutnya mereka pendidikannya luar biasa, bagus-bagus, tinggi-tinggi. Ada yang namanya S1, ada yang S2, ada yang sampai S3, bahkan sampai di Ciputat juga ada namanya S10, angkot jurusan Bintaro. Semuanya pendidikannya bagus, sudah sampai doktor, profesor, tapi karena dia tidak, agamanya nggak bagus. Alhamdulillah, ini banyak AC-nya kita ini. Ini Ustadz Alun, alhamdulillah, ini saya tadi di situ di bangku
Saya bilang nih Ustaz Alun, ini rumahnya ada AC, angin cepoi-cepoi. Ya, angin alam, alhamdulillah. Di samping langsung ada danau ya, Empang. Kalau di Jakarta kalau suasana kayak gini mahal bayarnya. Ke situ bayarnya harus ratusan juta. Tapi alhamdulillah Ustaz Alun ya, alhamdulillah. Ini tinggal dilihat aja, ini berkah. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan dilarang pendidikan umum, justru harus dibentengi. Anak kita tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Kita didik anak kita bukan hanya sunat, tetapi pendidikan agamanya. Boleh aliman biasri, kita anak kita pinter matematik, boleh nggak? Anak kita pinter bahasa Arab, boleh nggak? Bahasa Inggris boleh. Tapi ingat kadang-kadang Bu, kalau anak kita kadang-kadang pengen pinter bahasa Inggris, dikursusin. Betul apa tidak? Dikursusin, di privatein atau di privatin. Itu bisa ada yang sebulannya 300.000. Nggak punya uang tuh dibela-belain ibu ngutang. Tapi ada nggak kira-kira anak ibu ngaji ngutang 5 bulan? Ya Allah, makanya yang gemuk itu biasanya apa? Ya ustadz-ustadz di kota. Yang di kampung kadang-kadang perhatian kita sama anak kita naudzu. Padahal itu sangat penting buat kita semuanya, agar kita memiliki anak yang soleh dan yang soleha. Saya mau tanya ibu-ibu semuanya, kalau kita meninggal dunia yang ditanya pakai bahasa Arab apa bahasa Inggris kira-kira? Pakai bahasa Arab. Marab waman. Tidak mentang-mentang anak ibu pinter bahasa Inggris excellent, pinter, jago, baik dalam vocabnya dan sebagainya, dia pinter. Ditanya kalau meninggal dunia, ditanya kira-kira begini nggak kira-kira? What's your name? Where do you live? How are you today? Oh, I love you bull. Tidak, tetap ditanya. Merebuka bukan berarti kita harus hafalin itu, tapi kita pahami, pelajari pendidikan ilmu agama. Karena ilmu agama ini ibarat rumah seperti pondasi. Kalau rumah ibu, rumah kita pondasinya nggak kuat, kira-kira rumahnya tahan lama atau enggak kira-kira? Enggak tahan lama. Tapi kalau rumah kita pondasinya kuat, insya Allah awet. Alhamdulillah. Makanya hiasi hidup kita dengan ibadah. Ibu sebagai istri, maka jangan lupa diniatkan ibadah. Ikhlas melayani akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Kalau ibu-ibu ingin disayangi oleh suami, ibu dulu yang sayang terhadap suami. Betul apa tidak? Kalau bapak-bapak ingin disayangi oleh istri, bapak dulu yang sayang terhadap ibu. Betul apa tidak? Makanya ada pesan dari salah seorang ustadz atau kiai yang dari Bandung. Dia bilang ada pesan, jagalah istri. Ini nasihat untuk laki-laki. Nah, jagalah istri, jangan kau sakiti. Karena istri apa Bu? Jadi saya jadi lupa dah. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Alhamdulillah. Jadi kalau istri dibilang Bu, walaupun jelek dibilang bidadari, seneng nggak kira-kira? Ya Allah, makanya suami pandai-pandailah untuk memuji istrinya. Nabi pandai sekali memuji istrinya dengan pujian yang luar biasa. Istrinya Nabi namanya Siti Aisyah, mukanya kemerah-merahan. Dipanggil Siti Aisyah, dipanggil julukannya ya Humairah, wahai yang wajahnya kemerah-merahan.
Harapannya apa? Seneng cinta. Makanya saya pesan kepada bapak-bapak, panggillah dengan panggilan yang baik. Jangan mentang-mentang bapak-bapak punya istri hitam, jelek, digaruk ngebul, dipanggil, hai Hajar Aswad sini. Ustaz, kira-kira marah nggak itu? Kira-kira marah. Panggil dengan panggilan yang baik, ya. Amin ya robbal. Ada juga pesan untuk bapak-bapaknya, ya kan? Tadi kan bapak-bapak pesannya jangan galak-galak. Ini kadang-kadang ada suaminya galak banget, ada nggak yang begitu? Ada yang suaminya pelit banget, ada nggak gitu? Nah itu yang kencang suaranya tuh. Ya Allah, buat makan susah, beli batu. Duit kagak ada, dibilang ada tuh batu. Sekarang kan batu lagi tenar ya Bu ya. Ya Allah, ada batu bacan, ada batu kalimaya, ada pandan, ada apa lagi? Ada giok Aceh, banyak sekali. Sampai-sampai ada bercandaan kalau ibu-ibu bapak punya handphone BlackBerry atau WA, itu ada kiriman. Dibilang apa? Padahal kepala orang, palanya botak, dibilang ini bacaan asli. Kepala orang dibilang bacaan asli. Nah, pesan buat ibu, jagalah suami, jangan kau bohongin. Mana yang kamu bohong? Ya Allah, belanja 20.000 dibilang 100.000. Adakah yang begitu? Insya Allah di sini mah nggak ada. Alhamdulillah. Emang kenapa lagi ngaji? Di rumah udah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ibu-ibu juga sama, jagalah suami, jangan kau bohongin. Ikhlaskan suami kalau kawin lagi. Bu, Pak, setuju nggak Pak? Oh, kalau bapak-bapaknya bilang setuju. Makanya Bu, berikan yang terbaik, berikanlah pelayanan yang baik, insya Allah tidak akan memalingkan matanya. Amin ya Rabbal. Berikan masak dengan kasih sayang. Kadang-kadang ibu makan luar biasa, mau ngaji pakai perintah banyak bener. Ya Kang, saya mau ngaji, jangan lupa ya angkat tuh jemuran. Habis jemuran tuh bayar utang ke sono. Ya Allah, kurir. Ya Allah. Makanya jangan lupa Bu, berikan yang terbaik sehingga menjadi madu-madu nikmat rasanya yang namanya baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku, nikmat rasanya. Sebelum kita lanjutkan, ikan paus makan permen. Aus men. Di sini alhamdulillah ada air bening ya. Padahal Ustadz juga yang warna-warna juga seneng juga. Bercanda Ustadz Alun. Yuk bersama-sama kita baca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bersama-sama, ya Nabi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib alaika salawat.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu mau yang panjang apa yang pendek? Oh, tawa. Bu, mau yang panjang apa yang pendek? Bu, berdiri apa duduk? Ya Allah, maksud saya apa Bu? Ceramah. Ini kemana aja ibu ya, jorok nih Ustaz. Bukan apa Pak, ibu-ibu sini mah pada jorok. Dibilang mau yang panjang yang pendek, panjang. Duduk apa berdiri? Berdiri katanya. Sama apa yang saya pikirin. Hadirin hadirat, saya mau tanya lagi nih, di sini biasanya ceramah berapa lama? Saya udah tanya tadi Ustaz Alon, saya emang di sini mau ceramah mau berapa sesuai dengan pesanan. Kalau 5 jam lagi 5 menit boleh, baru assalamualaikum waalaikumsalam. Atau boleh jadi kultum. Tahu kultum kepanjangannya Bu? Kuliah 70 menit lama juga. Kembali hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai mana tadi? Oh, ingat maunya yang panjang. Karena sekarang banyak gempuran akidah. Bukan hanya yang kita kenal di yang namanya di mana tadi, Losari, Cirebon ada agama Jasun. Yang belum beberapa lama ini ada juga di Depok, ada orang Depok ngaku dapat wahyu jadi nabi. Namanya Ahmad Musodek. Dapat wahyunya di mana? Bukan di Arab. Dapatnya di mana? Di Bogor. Bu, kalau ke Bogor ibu biasanya ngapain? Beli tales. Ya Allah, karena ngaku jadi nabi ditangkap oleh polisi. Ketika ditangkap polisi, diwawancarai oleh wartawan. Ketika diwawancarai wartawan, di sampingnya ada minuman Pocari Sweat. Masa nabi kekurangan ion? Ya Allah, kalau anak kita bentengi akidah, insya Allah akan selamat. Betul apa tidak? Yang lebih kacau lagi, ada beberapa tahun yang lalu di daerah Jawa ada orang yang bilang kalau sholat tidak perlu pakai bahasa Arab, cukup pakai bahasa masing-masing. Kacau nggak kira-kira? Ya Allah, mau takbir aja beda itu. Ya, mau takbir beda. Yang takbir orang Betawi Allahu Akbar diganti, bukan lagi Allahu Akbar, dia ganti Tuhan dibuang. Orang Betawi. Orang Sunda, orang Subang bilang apa? Tuhanan ageng. Betul atau tidak? Ya Allah, orang Padang dia bilang apa? Takbirnya diganti Tuhanan gadang. Yang kasihan itu orang Minang di belakangnya, dia bilang ranca banar. Kacau sholatnya jadinya tadi ya. Yang lebih kacau lagi kalau baca surah Ikhlas pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa, kan kacau. Habis Fatihah karena diartiin surah Ikhlas juga diartiin, kan repot itu artinya. Imamnya bilang baca surah Ikhlas biasanya qul huwallahu ahad gitu ya. Ini dia bacanya beda, artinya aja. Dia bilang apa? Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Karena begitu makmumnya bergaya la ilaha illallah, dijawab sama imam, tiada Tuhan selain Allah. Kacau nggak kira-kira? Ya Allah, belum lagi hadirin hadirat, anak kita bentengi dengan pendidikan agama. Dalam catatan BNN, Badan Narkotika Nasional, itu telah menegaskan penggunaan narkoba di tahun 2015 diperkirakan kurang lebih 5 juta orang.
boleh jadi ada di antara saudara-saudara kita, teman kita, atau di masyarakat kita yang mereka menggunakan narkoba. Jangan lupa kita dintengi agama. Kalau ada masalah jangan datang ke narkoba, tapi dia baca Al-Quran, insya Allah hatinya tenang. Dia dalam sedang galau, ibu-ibu sedang andilau, tahu bu andilau, antara dilema dan galau. Sedang masalah, sedang dimarah-marahin oleh suaminya karena kesel, ditanya oleh tetangganya, sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya di sini, kau menduakan aku, kasihan. Makanya sekali lagi, kalau kita ingin disayangi oleh suami, jangan lupa kita sayang, insya Allah. Kalau ibu-ibu tidak sayang, boleh jadi banyak yang mereka nikah lagi. Makanya kalau ibu ingin tahu ciri-ciri madu asli, gampang bu. Ibu pernah makan madu nggak? Kalau kata Gomlo, dulu ada beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, saya masih kecil, ada nyanyiannya kan, madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri, aku tak tahu mana yang akan ku berikan kepadamu. Ibu suruh pilih, mau di madu apa di racun? Bu, mau di madu apa di racun? Ya Allah, madu manis nggak bu? Di madu, Masya Allah. Makanya ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dari jalur riwayat Imam Abu Hurairah, dia menjelaskan ada seorang, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki, dia datang ke Rasulullah dan dia bertanya, man ahakku min sahabatik, siapa yang paling berhak kami pergauli, kami layani, ayahku atau ibuku, bapak atau ibu atau bapak? Ternyata Rasulullah menjawab, kola ummuka. Ummuka itu artinya ibu, ibumu. Masya Allah. Makanya bu, coba lihat di nyanyian-nyanyian yang senantiasa yang dipuji adalah ibu, luar biasa. Umi gitu ya, yang dipanggil apa? Adalah ibu. Saya jarang lihat lagu bapak, paling pun ada sekarang lagu anak tuh, bapak mana, bapak apa. Sony Mako, kebanyakan ibu, ya kan, ibu kaulah, gitu kan, wanita yang mulia, derajatmu dibanding ayah. Terus apa? Kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi. Ya Allah, ibu-ibu nih kebanyakan tobatnya tobat hamil. Baru hamil ya nggak mau punya anak lagi, baru 2 bulan ngisi lagi. Ada nggak yang begitu? Ini kembali Rasulullah ditanya sama sahabat, ada seorang laki-laki yang datang ke Rasul, siapa ummuka, sampai 3 kali. Ummuka summaman, kola ummuka summa kola summaman, siapa lagi, kola ummuka, baru abuka. Yang disebut oleh Nabi berapa ibu? Ibu 3, bapak 1. Ibunya 3. Coba bareng-bareng bu, perhatiin tadi, ibunya 3, artinya lain. Jadi yang perlu diingat adalah bagaimana kita harus senantiasa cinta, kita ajari anak kita dengan ikhlas.
Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, kita dulu yang sholat. Kalau kita anak kita ingin rajin sedekah, kita dulu yang sedekah. Insya semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk mendidik anak kita, termasuk dalam mensunati anak kita. Jangan lupa tarbiyatul aulad badal wiladah, dengan pendidikan ilmu agama, sehingga insya Allah akan selamat anak kita dari pergaulan bebas. Karena belum lama ini ada prisek pergaulan bebas, naudzubillah. Banyak anak SMP beberapa tahun lalu disurvei tahun 2006 itu di daerah Jakarta, daerah Jawa, itu ternyata 67% ternyata mereka melakukan perbuatan suami istri, naudzubillah. Maka yang terjadi apa sebabnya? Karena tidak ada pendidikan agama. Yang terjadi apa? Yang terjadi makan ikan asin, kakinya borok. Apa Bu? Makan ikan asin, kakinya borok. Paginya baru diriasin, malamnya keluar orok. Nah, wudu, ya Allah. Kata orang Jakarta, makan es cendol nggak pakai kelapa. Perut bocah berjendol, nggak ada bapak. Makanya wajah dicari, bapak mana? Bapak dijong. Ya Allah, jamaah, alhamdulillah. Ini sekali lagi yuk bersama-sama aliman bidini, dengan ilmu agama. Yang kedua, aliman di asrihi, dengan ilmu yang sekarang berkembang. Anak kita pendidikan agama itu sangat penting. Jangan lupa pendidikan umum. Alhamdulillah, insya Allah kita akan berkah. Yang terakhir adalah nafi'an li ummati. Semoga anak kita bisa bermanfaat bagi masyarakat kita, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jabatannya. Insya jadilah kita seperti biji kopi. Ini bapak-bapak yang suka ngopi, coba renungkan. Biji kopi itu kalau sudah halus, dicampur pakai air panas, kira-kira yang berubah warnanya yang mana Bu? Nah, yang awalnya airnya bening jadi apa itu? Jadi hitam, terus keluarkan aroma. Apa maksudnya? Hendaknya kita seperti biji kopi, kita yang mempengaruhi orang lain, seperti halnya biji kopi mempengaruhi air. Setelah itu mengeluarkan aroma ilmu yang bermanfaat. Orang yang senantiasa ilmunya bermanfaat, susah bener ibu teh ya. Senantiasa ilmunya bermanfaat, dia akhlaknya baik, etikanya baik. Ibarat ini pohon mangga berbuah. Orang yang memiliki akhlak yang baik, etika baik, pohon yang berbuah ini bisa dimakan oleh orang yang baru metik. Boleh bisa digagi buat tetangga, boleh jadi dijual, bisa bermanfaat. Ini kalau kita bisa bermanfaat dengan ilmu kita. Iqra, bacalah. Baca, didik anak kita dengan sholat. Ya Allah, sholat itu adalah yang pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab di yaumil akhir nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah sholat. Maka bersama-sama kita benarkan sholat kita. Allah telah menegaskan sholat yang benar akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul apa tidak? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ada orang yang pergi hajinya udah lama, udah sampai pergi hajinya 3 kali kayak Haji Muhyiddin? Ya kan dulu ada nama Ibu Haja Halimah sempret-pret. Tapi saya lihat ini ibu-ibu tampangnya selingnya nontonnya apa nih, Indosiar D2 Academy. Kalau enggak yang film apa namanya itu?
gerhana. Terus banyak ya, suruh ngeliat nonton TV kita seneng, berjam-jam kita seneng, tapi baca Quran, Masya Allah, 1 menit baca Quran ibarat 10 jam. Tetapi kalau nonton sinetron, Bollywood, Mahabharata, ya Allah, kejayaan dan seterusnya, maka kita seneng. Kita lebih asik nonton televisi. Kita tidak marah kalau anak kita tidak datang, dia telat pulangnya tidak marah. Atau boleh jadi kita tidak marah kalau seandainya apa yang terjadi kalau anak kita boleh jadi tidak sholat, naudzubillah. Kita marah kalau remote-nya hilang. Betul apa tidak? Ya Allah, sedekah 10.000 terasa berat sekali, gede bener. 10.000 bawa ke mall, gede gak kira-kira? Ya Allah, kecil amat. Ya kan, 100.000 buat sedekah, buat masjid, gede banget. Buat bayar tadi beli apa namanya ke mall, ya Allah, kecil banget. Cuman bisa beli apa ini? Ya Allah. Makanya kita doakan mudah-mudahan jangan lupa, bukan hanya sholat, yuk kita perbaiki dengan sedekah. Rasulullah menyatakan orang yang bersedekah insya Allah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahaya. Bahkan orang yang sedekah insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Allah akan mengajarkan 10 sampai 700 kali lipat. Ada kisah di Jakarta, di Bekasi ada guru TK gajiannya 300.000 rupiah. Kalau di Munjul, di Pabuaran, desa Pabuaran ya, kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat, Indonesia, kira-kira ada nggak orang yang gajiannya TPA 300.000? Ada ya, 300.000. Dia datang ke Ustadz, mohon didoakan biar gaji saya naik, bukan 300.000 tapi 500.000 rupiah. Kata Ustadz, ya amin. Bagaimana caranya saya sedekahkan nih uang 300.000 rupiah? Alhamdulillah. Kata dia, Ustadz, saya sedekahkan 300.000 rupiah karena Allah. Saya sholat qiyamul lail saya akan tingkatkan, puasa saya akan tingkatkan, baca Quran saya akan tingkatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata 8 bulan berikutnya datang ke Ustadz, Ustadz, alhamdulillah gaji saya naik. Gajinya awalnya berapa Bu tadi? 300, naiknya minta berapa? 500. Ustadz, gaji saya bukan 500.000 rupiah. Berapa gajiannya? Gaji saya sekarang 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustadznya, emang gimana ceritanya? Begini Ustadz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Ditambah sama gaji saya 300.000 jadi berapa? Nah, 7.300.000 bagi Allah apa yang nggak mungkin? Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan ingkar janji. Bahkan bisa dicek dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah ganjarkan sampai 700 kali lipat. Allah berikan rezeki tidak mesti dari jalur kita, Bu. Boleh jadi dari suami kita, boleh jadi dari istri kita, boleh jadi dari anak-anak kita. Itu namanya rezeki yang berkah, rezeki yang halalan thayyibah. Amin ya robbal. Gak apa-apa ibu-ibu misalkan suaminya beli batu, biarin aja Bu, lagi senang Bu. Dia beli batu, kadang-kadang ada tetangga saya itu ada di cerita, dia punya kawan itu ada beli cincin itu harganya 600.000 rupiah, ditawar 20 juta nggak dikasih Ustaz. Apa sebabnya? Karena seneng hobi. Kalau orang udah seneng ditawar 5 miliar kok nggak dikasih ya Bu ya. Nah ini ditawar 20 juta, ditanya emang kenapa tidak dikasih? Yang pertama hobi, yang kedua kenapa tidak saya kasih? Karena dia nawar 20 juta bukan cincinnya aja sama jari-jarinya. Ya saya nggak kasih.
Makanya kalau kita dapat rezeki dari jual batu apa saja jangan lupa sedekah. Makanya kalau ibu-ibu insya Allah mudah-mudahan kalau punya uang jangan sayang-sayang untuk berangkat haji. Amin ya robbal. Ustadz, saya punya mobil 2, jual 1 buat berangkat haji. Amin ya robbal. Ustadz, saya punya mobil 1, kontrakan 2, jual kontrakan buat pergi haji. Amin ya robbal. Ustadz, saya nggak punya mobil, nggak punya kontrakan, punya bini 2. Jual-jual aja. Makanya kalau kita ingin bisa berangkat haji, mudah-mudahan doakan kita semuanya bisa berangkat haji. Yang doakan juga depan, mudah-mudahan saya sendiri dan keluarga semuanya mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin ya robbal. Gampang katanya, saya punya guru ngasih nasihat. Kalau kita ingin bisa berangkat haji ada 3 cara. Ada berapa? 3 cara. Yang pertama, perbanyak baca surat Al-Hajj. Surat apa Bu? Surat Al-Hajj itu bicara tentang haji-haji. Harapannya kita bisa belajar bagaimana haji, manasik haji, ya kan? Baca surat Al-Hajj. Kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak berangkat pergi haji, ditambah bacaannya surat Ibrahim, biar supaya dapat panggilan dari Nabi, ya kan? Kalau sudah baca surat Ibrahim, dia tidak dipanggil-panggil juga, tidak berangkat haji. Yang terakhir ngajian pamungkas surat Tanah. Kira berangkat nggak? Insya. Yuk bersama-sama kita doa saja, mudah-mudahan kita semua bisa berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wal mulka labbaik Allahumma labbaik la inna wal mulka syarika lak innal hamda ni'mata lak wal mulka lak. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Hasrat hati memeluk gunung, apatah daya tangan tak sampai. Hasrat hati ceramah mau disambung, tapi sayang kaki sudah capai. Ikan sepat, gimana Bu ikan sepat? Ikan sepat, ikan lele, bukan ikan tuh namanya kan? Ya kan? Ikan sepat, ikan lele, ya kan? Ikan gabus direndam di air tawar, ditambah apa tuh? Serai muda. Ya, jadi kalau ikan sepat, ikan gabus ditaruh di air tawar, ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jamaah udah pada lapar. Baik, sama-sama yuk kita berdoa, suruh doa katanya ya. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, khususnya buat saya sendiri yang menyampaikannya, bagi keluarga saya, termasuk kita semuanya yang hadir semuanya. Semoga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha. Semoga kita semua memiliki anak-anak yang soleh dan yang soleha. Semoga Allah jadikan masyarakat kita, rakyat kita, warga kita semuanya aman, tentram, dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, dari bencana alam dan lain sebagainya. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal
Astaghfirullah minal khataya. Bersama-sama semuanya kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Astaghfir. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, baik yang sengaja ya Allah maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha menerima taubat ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Sehatkanlah mereka semuanya ya Allah. Jauhkanlah mereka dari bahaya ya Allah. Berikanlah kepada kedua orang tua kami ya Allah rizki yang banyak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan yang solehah ya Allah, yang senantiasa sayang kepada orang tua kami ya Allah, baik yang mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rizki yang banyak dan berkah ya Allah, agar kami bisa menunaikan ibadah haji ya Allah, bisa menunaikan ibadah haji ya Allah, agar kami bisa menunaikan ibadah haji ya Allah dan umrah ya Rahman ya Rahim. Izinkanlah juga ya Allah agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, termasuk mertua kami yang masih hidup ya Allah, atau boleh jadi kalau ada rezeki ya Allah, izinkanlah kami bisa menghajikan orang yang kurang mampu ya Rahman ya Rahim ya Rahman. Engkau yang maha pengasih ya Allah, yang kasih-Mu tidak pernah pilih kasih ya Allah. Ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha penyayang ya Allah, yang kasih sayang-Mu tidak pernah terbilang ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah anak yang soleh dan yang salihah ya Allah, agar kami saat meninggal dunia ya Allah, kami senantiasa mendapatkan kucuran pahala dari doa-doa anak-anak kami ya Allah, yang soleh dan yang salihah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia ini ya Allah aman, tentram ya Allah, dan jauhkanlah dari mara bahaya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.